Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat untuk kita semua. Selamat datang siswa-siswiku di SMA Bakti Insani. Semoga kalian akan betah belajar di SMA Bakti Insani ini dengan baik dan sukses di kemudian hari. Pada kesempatan MPLS hari pertama ini, saya akan membawakan materi mengenai cara belajar efektif. Belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ada beberapa tips dalam cara belajar efektif. Yang pertama adalah belajar kelompok. Ini adalah beberapa contoh mahasiswa yang sedang belajar berkelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat menjadi lebih santai. Tetapi dalam belajar kelompok ini kalian harus mencari teman yang lebih pintar atau lebih pandai dari kalian, sehingga ketika kalian belajar kelompok, kalian tidak main-main tetapi serius, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran tersebut. Kemudian belajar juga tidak harus dalam rumah, tetapi bisa di kebun atau di teras rumah. Tips yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek, karena dapat merugikan kita sendiri. Biasakan budaya jujur. Tips yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Tips yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktunya makan, waktunya mandi, ibadah, kita jangan tunda-tunda, lakukan segera. Tips yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Dalam hal ini adalah kita aktif tanya jawab. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Tips yang keenam, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang kita sering lakukan oleh pelajar yang belum siap adalah belajar hingga larut malam, begadang atau membuat contekan, atau istilah anak gaul sekarang SKS, sistem kebut semalam. Itu tolong dihindari karena belajar yang demikian tidak efektif. Tips ketujuh, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Tips ke-8, kerjakan PR.
Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Tips ke-9, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Itu tolong dihindari, karena kalian harus hidup seimbang. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya main, kapan waktunya tidur, itu harus kalian lakukan secara seimbang, agar kalian bisa melakukan belajar efektif dengan hidup sehat. Tips 10, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Tetapi, tidak hanya orang tua yang dapat menjadi pembimbing kalian. Bisa juga siapapun di sekitar kalian yang bisa dianggap menjadi pembimbing. Yang pasti, mereka adalah yang lebih mengetahui tentang hal-hal yang belum kalian ketahui. Bisa om kalian, bisa tante kalian, bisa tetangga, bisa siapapun yang ada di sekitar kalian. Tips ke-11, mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling dikuasai atau mudah. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Tips ke-12, fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal-hal dalam satu waktu secara bersamaan. Tips ke-13, menggunakan media dan sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Demikian materi tentang belajar efektif yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk masa depan kalian. Dan jangan lupa ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu merangkum semua materi tentang belajar efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.